Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita masih tetap boleh berjumpa dalam kasih anugerah dan kebaikan Tuhan. Hari ini hari Minggu, tanggal 25 Juli tahun 2021, saudara-saudaraku. Puji Tuhan, kita akan kembali menyimak kebenaran firman Tuhan masih dengan judul yang sama, Mengasihi Sampai Akhir Zaman, bagian yang ketiga. Mari kita membuka Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai 37. Ada suatu cerita yang luar biasa di sini yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Saudara buka bersama-sama Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Saudara, saya stopkan pembacaan firman Tuhan sampai ke ayat 29. Nanti kita akan terus membaca karena ayat-ayat selanjutnya adalah bagian dari khotbah pada hari ini. Saudara-saudaraku, judul yang sama, Mengasihi Sampai Akhir Zaman. Saudara, setelah kita mengalami manusia baru dan mau bertekad dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia baru di dalam Kristus, maka saudara-saudaraku, kehidupan orang percaya yang mencerminkan salib Kristus harus tetap nyata bagi setiap orang. Saudara, minggu yang lalu saya bicara tentang seorang wanita yang menunjukkan cinta kasihnya kepada Yesus dengan mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang mahal dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Itu gambaran seorang yang mengasihi Tuhan. Hari ini saudaraku, kita akan melihat ada pelajaran yang penting di sini. Yesus menunjukkan kepada seorang ahli Taurat yang kembali ingin menjebak dan ingin mencoba Yesus. Saudara, di sini kita mau belajar. Kita tidak cukup hanya belajar agama, belajar kebenaran. Kita tidak cukup hanya belajar firman, tapi tidak mempraktekkan dalam kehidupan kita. Nah, kita akan lihat, saudaraku, kebenaran firman Tuhan. Orang Samaria yang murah hati dilukiskan, digambarkan dengan nyata oleh Tuhan Yesus untuk menemplak ahli Taurat ini yang ingin mencoba Yesus. Saudara perhatikan, apa yang bisa kita petik renungan pada hari ini. Bagi Bapak Ibu yang menonton channel YouTube ini, saya percaya hari-hari ini kita banyak mengalami kehidupan yang begitu berat, tekanan yang begitu berat dengan masih mewabahnya pandemi COVID-19 itu. Tetapi ini tantangan bagi orang percaya, di mana orang percaya harus benar-benar menunjukkan kualitas hidup rohaninya sebagai anak-anak Tuhan. Nah, perhatikan Bapak Ibu, pelajaran penting dari firman Tuhan hari ini yang begitu berharga sebagai bentuk kehidupan manusia baru di dalam Kristus. Saudara, apa yang kita bisa renungkan pagi ini? Mari kita membaca. Saya akan baca buat kita semua dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 32. Tetapi saya akan mengulang dulu ayat 29, saudara ya. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, ini dia saudara ya. Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Ayat 31,
Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ayat 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Renungan yang pertama, Bapak Ibu, dari pembacaan ayat firman Tuhan barusan ini. Saya tulis dari sini, saya membagikan ini bagi kita semua. Apa yang bisa kita renungkan dan kita pelajari? Saudara, yang pertama, kita jangan cuma hebat berteori dan berteologi, tapi kosong tak bernilai dalam perbuatan kasih kepada sesama. Saya ulangi yang pertama, saudara. Kita jangan cuma hebat berteori dan berteologi, tapi kosong dan tak bernilai dalam perbuatan kasih kepada sesama. Saudara, perhatikan. Ada orang yang menderita, dirampok habis-habisan. Alkitab menulis di sini, dia juga dipukul dan setengah mati. Kisah selanjutnya yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, kemudian lewatlah imam dan orang Lewi. Saudara, saya berani mengatakan yang pertama tadi, kita nggak boleh jago cuma berteori, berteologi, tapi kosong, omong doang, cuma jago doa, jago khotbah, hafal ayat firman Tuhan, tapi tidak bernilai dalam perbuatan kasih. Dan ada dampak dalam perbuatan kasih kepada sesama. Hari ini kita bicara hubungan sesama manusia. Saudara tahu tidak siapa itu imam? Imam, saya buka di sini buat saudara dalam kamus Alkitab. Imam itu suatu jabatan dalam umat Israel yang penting peranannya. Tugas imam itu mempersembahkan korban, mengadakan doa syafaat, dan memberi berkat. Nah, saudara perhatikan. Ini kalau saya analogikan pada saat ini sama saja dengan hamba Tuhan, dengan pendeta. Iya, seperti saya. Lewi, kita melihat saudaraku, siapa itu Lewi? Lewi, orang-orang Lewi atau anggota suku Lewi punya tugas khusus dalam menyelenggarakan ibadah di bait suci. Jadi ini masuk dalam orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Bahkan kalau saya boleh membuka sejenak dalam kitab 1 Tawarik. 1 Tawarik 15 ayat yang kedua saya baca. Ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada yang mengangkut tabut Allah selain dari orang Lewi. Sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Saudara lihat, kehormatan, kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada suku Lewi dan juga kepada imam. Tapi saudara, fakta mengatakan dalam cerita ini mereka tidak memiliki hati untuk menolong orang yang dalam kesusahan. Saudara-saudaraku, gereja Tuhan hari-hari ini memiliki tanggung jawab. Saudara mau gereja kecilkah, gereja sedangkah, gereja besarkah? Karena gereja tidak bicara tentang institusi saja, saudara, tapi bicara tentang kehidupan pribadi kita. Saudara, orang-orang di luar sana yang sedang menderita, tidak sekedar kita hanya cukup bisa berdoa. Kalau kita mampu untuk menolong dan kita memiliki kekuatan untuk menolong itu, kita harus pantas menolong. Apalagi kalau dia adalah orang percaya. Saudara perhatikan, imam dan orang Lewi, orang yang dikhususkan Tuhan, dipercaya Tuhan di bait suci, mempersembahkan korban, berdoa syafaat, tapi melihat penderitaan orang lain, mereka tidak menolong. Alkitab menulis mereka hanya melewati saja. Hanya melewati saja, saudaraku. Saya sedih, saudaraku. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang hari ini menonton kebenaran firman, yang menonton khotbah ini, dan mendengar firman Tuhan, saudara, mari. Apalagi kita hamba Tuhan,
Apalagi kita orang Kristen. Saudara, inilah kehidupan setiap kita. Kita harus berbeda dengan dunia ini, saudara. Saya tahu tidak sedikit anak-anak Tuhan juga yang saat ini dalam kehidupan yang sangat berat dan sulit. Tetapi dalam nama Tuhan Yesus, jangan hilangkan hati nuranimu atas penderitaan orang lain. Jadi yang pertama, saya tulis di sini dan saya bagikan bagi kita semua. Kita jangan cuma jago hebat berteori dan berteologi, tapi kosong, omong besar, hanya cuap saja, lip service, tidak bernilai, tidak ada bermanfaat, tidak ada kita dalam berbuat kasih kepada sesama kita. Haleluya, saudaraku. Mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita mau belajar, kita mengambil sikap untuk tidak seperti imam dan orang Lewi ini. Yang kedua saudaraku, pelajaran penting apa yang bisa kita renungkan di sini? Saya baca ayat 33 sampai 35. Ini dia, saudara. Ini yang saya akan bagikan dan menjadi berkat pasti bagi kita semua. Ayat 33 sampai 35. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Perhatikan saudara, yang sedang dalam perjalanan. Artinya dia ada suatu urusan yang penting. Dia melintasi tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, Alkitab berkata, tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Luar biasa, saudara ya. Berarti orang ini, orang Samaria ini punya bekal, ada minyak dan anggur dan juga ada obat-obatan. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat 35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Perhatikan saudaraku, dia berkorban luar biasa ini. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saudara, saya ajak kita sebentar dulu untuk melihat mengapa harus orang Samaria. Ternyata orang Samaria ini, saudaraku, saya baca buat kita semua. Samaria ini adalah dalam perjanjian baru itu, Samaria itu daerah di antara Galilea dan Yudea. Nah, penduduk Samaria itu dibenci oleh orang-orang Yahudi karena perbedaan agama dan kebiasaan. Jadi kalau kita bandingkan dengan imam dan orang Lewi, jelas mereka beragama Yahudi. Tapi orang Samaria ini penduduknya dibenci oleh orang Yahudi karena perbedaan agama dan kebiasaan. Tapi saudara, Alkitab dengan sangat luar biasa menulis yang menolong orang yang menderita di jalan ini adalah orang Samaria. Yang kedua, renungan yang kedua pada hari ini, saudaraku, sikap terpuji dari orang Samaria ini mengajarkan kita untuk tidak membeda-bedakan orang lain. Amin, saudaraku. Amin. Dugaan saya, saudaraku, orang yang dirampok ini beragama Yahudi. Ini dugaan saya saja. Saya percaya orang Samaria itu tahu, tapi dia tidak mengindahkan hal-hal begitu. Yang dia lihat di hadapannya waktu dia sedang melewati tempat itu untuk melakukan perjalanan. Kalau melihat dari apa yang dia bawa, baik itu minyak, anggur, dan juga ada obat-obatan, mungkin ada rempah-rempah, ada uang. Dia mungkin ingin melakukan perjalanan yang jauh, saudaraku. Barangkali ya. Tapi hatinya tergerak oleh sebelah kanan waktu dia melihat sesamanya manusia sedang mengalami penderitaan. Saudara, yang kedua, sikap terpuji dari orang Samaria ini mengajarkan kita
untuk tidak membeda-bedakan orang lain. Haleluya, saudara. Dia menunjukkan kasihnya kepada orang yang berkesusahan. Saudara, kalau mau menolong orang, tolonglah orang itu. Jangan kamu tanya apa agamanya, jangan kamu tanya apa sukunya. Kalau dia berbeda kulit dengan engkau, itu bukan alasan untuk engkau tidak menolong dia. Haleluya, saudaraku. Sebenarnya saya merasa tertemplak dengan kisah ini, saudaraku. Bagaimana imam dan orang Lewi tidak punya hati sedikit pun untuk menolong orang yang menderita. Karena barangkali itu adalah orang sebangsanya, orang seagama dengan dia. Tapi kemudian lewatlah orang Samaria yang dibenci oleh orang Yahudi karena adat, agama, dan kebiasaan. Tapi dia justru menolong orang yang menderita itu. Saudara, sebenarnya kebenaran ini menemplak hidup setiap kita. Orang percaya, orang beriman yang mengaku Kristen. Jangan tutup matamu untuk penderitaan saudara-saudara sekitar. Apalagi masa-masa pandemi COVID-19 seperti begini, saudara. Kita melihat banyak orang yang mungkin menderita, saudaraku. Di satu sisi kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi pemimpin bangsa kita. Tapi di satu sisi, saudara, kalau kita punya kemampuan, terlebih yang paling penting kita punya belas kasihan, maka kita wajib, patut, dan harus menolong orang yang sedang menderita tanpa membeda-bedakan siapa dia. Haleluya, saudara. Mengasihi, saya sudah katakan, tidak cukup hanya dengan kata-kata, tidak cukup hanya dengan mulut saja, tapi lewat perbuatan kita. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Saya kembali mau mengajak saudara untuk buka ayat firman Tuhan ini. 1 Yohanes 4 ayat 20-21. Mari sama-sama kita buka dan saya baca buat kita semua. 1 Yohanes 4 ayat 20-21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara, saya tidak mengerti mengapa imam dan orang Lewi itu, yang notabene adalah orang-orang terdepan dalam peribadatan umat Israel pada waktu itu, tidak punya sedikit belas kasihan kepada sesamanya manusia. Alkitab mengatakan, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga apa? Mengasihi saudaranya. Saudara, apa yang kita punya dalam hidup ini? Yang paling penting dalam hidup kita, kita harus punya kasih seperti kasih Yesus. Haleluya, saudara. Kasih seperti kasih Yesus. Kasih yang abadi. Kasih yang luar biasa. Kasih yang menyelamatkan, saudaraku. Saudara, apa engkau tega? Engkau punya kemampuan. Engkau punya kelebihan. Tapi kau menutup mata untuk penderitaan orang lain. Saudara, saya sebenarnya tertemplak. Saya merasa ditampar dengan baca firman Tuhan ini, saudara. Saya diajar, saya diingatkan untuk kita tidak boleh membeda-bedakan orang dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu, kualitas keimanan kita, kualitas kita sebagai pengikut Kristus diuji seperti imam, orang Lewi, dan orang Samaria ini. Ada di posisi mana kita? Yang ketiga, saudaraku, apa yang bisa kita ambil dalam renungan firman Tuhan pada hari ini? Ayat 36 sampai 37 saya baca. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu? Jadi Yesus bertanya kembali kepada ahli Taurat itu. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyambut itu? Ayat 37. Jawab orang itu,
orang yang telah menunjukkan apa saudaraku? Belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Yang ketiga, selagi masih ada waktu dan kesempatan, tunjukkanlah dengan perbuatan kasih-Mu bagi sesama. Amin saudaraku. Kita buka sebentar Matius 12 ayat 7. Saya baca buat kita semua Matius pasal 12. Matius 12 ayat yang ke-7. Saudara, jawab orang itu. Ini jawab orang ahli Taurat itu tadi ya. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Nah, kita baca Matius 12 ayat 7. Matius 12 ayat 7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah apa saudaraku? Belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Saudara, orang Samaria yang murah hati ini mengajarkan kita semua untuk memiliki belas kasihan. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, tunjukkanlah dengan perbuatan kasih-Mu bagi sesama. Saudara, kita membuka sebentar kitab Galatia pasal yang kelima. Kembali saya akan mengajak kita semua untuk melihat Galatia 5 ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Sampai di situ. Kemurahan, kebaikan. Orang Samaria ini memiliki kemurahan hati. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dipakai kata kebaikan. Ternyata kemurahan dan kebaikan adalah termasuk dalam buah roh. Kemurahan dan kebaikan. Saudara, Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal yang kelima, berbahagialah orang yang murah hatinya. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara, kemanapun kita berbuat baik, dengan siapapun kita berbuat baik, kebaikan dan kemurahan pasti selalu mengikuti kita. Amin, saudaraku. Alkitab tidak pernah salah. Alkitab berkata dengan jujur, apa yang kita tabur, itu akan kita tuai. Saudara-saudaraku, pada hari ini, di tengah-tengah kondisi yang masih sulit seperti ini, kita tetap bersyafaat kepada Tuhan untuk bangsa negara kita. Tapi kita juga tidak boleh tinggal diam, saudara. Kalau kita tahu dan kita melihat dengan mata kepala, dan kita punya kekuatan, kemampuan untuk melakukan hal itu. Yang paling penting adalah kita punya belas kasihan. Saudara, jangan sampai hati nurani kita tertutup oleh kebencian, tertutup oleh iri hati, tertutup oleh hal-hal duniawi. Hari-hari ini di sekitar kita banyak tangan yang sedang berharap kita bisa mengulurkan tangan. Saudara, hidup yang kekal dan sejati kita akan peroleh dari Tuhan Yesus, asal hidup kita di bumi ini adalah hidup yang menunjukkan kemurahan hati, kebaikan, dan belas kasihan kepada sesama kita, khususnya kepada sesama yang sedang mengalami penderitaan. Haleluya, saudaraku. Tetap semangat, tetap setia dalam kau berbuat kebenaran firman Tuhan. Marilah kita mau bersikap seperti orang Samaria ini, memiliki kemurahan hati dan belas kasihan. Selamat berjuang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita sampai akhir zaman. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Tuhan Yesus menolong kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir
di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia